Okay, hi everyone. So this is the video response that I have promised in order to answer all of the questions that you have posted on our WhatsApp group. Okay, I have two questions here from two groups. The first one is from the third group, Veronica Penny. Oh, by the way, first of all, I would like to apologize if the quality of the video is not too good because I have to record this by using my cell phone. So please excuse the quality, yeah? Alright, so first question is from the third group. Okay, the third group is asking about the first part, number 4. Okay, first part, number 4. The first part is observation, right? Bagian pertama itu yaitu observasi. Dan yang nomor keempat, transcribe the video. Okay. I think I have to explain the other parts. The whole sections of this part, so you will have a better understanding. Yeah. Okay. So in the first part, observation, I ask you to watch the video, right? Saya minta untuk menonton video yang ada di YouTube. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah decide with your group the big theme or the phenomenon to be observed. Fenomena apa? Ini sama seperti latihan yang pernah kita kerjakan dulu, yang pernah kalian kerjakan dulu. Dari video tersebut, aspek apa yang kira-kira bisa diobservasi, terutama mengenai atau terkait dengan penggunaan bahasa atau language used in the videotape teaching and learning process. For instance, or for example, you can observe the existence or the use of, say, code mixing or code switching or other language use aspects, that you have also learned in your sociolinguistics class, because this assignment is also in collaboration with your sociolinguistics class taught by Miss Wati. Okay, so first watch, second decide the theme or topic to observe, and then third prepare your observation or your notes, your observation guide or observation checklist or your field notes. This is to guide you to see the aspects that you would like to observe. Yeah. Okay, and then number 4, this is the question from the third group. Number 4, you have to transcribe. Maksudnya apa transcribe? Transcribe itu adalah mengubah data yang berbentuk audio. Kan yang kalian tonton video ya. Video kan ada visualnya, kemudian ada gambarnya, dan ada audionya, suaranya. Nah, yang harus kalian lakukan adalah mencoba membuat atau mengubah data-data yang berbentuk audio tadi, yang berbentuk suara, yaitu ujaran, ucapan, menjadi bentuk data tertulis atau written data. That's what we call transcribing. Ya, oke. Jadi apa yang harus kalian lakukan ini nanti transcribing ini ada di part 3 ya. Oke, transcribe the video. Jadi apapun yang diucapkan oleh siapa yang ada di dalam videonya itu, gurunya, siswanya, itu harus kita ubah menjadi bentuk data tertulis ya. Not summary, bukan ringkasan, tetapi betul-betul apa yang diucapkan di situ itu yang ditulis ulang sebagai transkrip, ya. Oke, kalau misalnya masih kurang jelas mengenai transkrip, nanti bisa coba di Google apa itu transcripts atau transcribing di dalam penelitian kualitatif atau qualitative research, ya. Oke, part 2 ini berkaitan dengan pertanyaan masih dari grup 3. Grup 3 tadi bertanya, apakah part 1 dan part 2 berhubungan? For example, if
in part 1 we observe about the code mixing, and then part 2 is also about the interview concerning code mixing. Oke, kita lihat dulu dari petunjuknya di sini yang sudah saya berikan. Oke. Ya, part 1 dan part 2 ini berkaitan. Jadi kalau misalnya tadi temanya yang dibahas adalah code mixing di observasi, berarti interviewnya juga mengenai satu tema yang sama. Ya, so they are indeed related or they are connected. Okay? Alright, so that's about it. Part 3 adalah transcribing. Tadi di sini sudah saya berikan satu program yang namanya InQscribe. Di situ ada video tutorialnya juga di YouTube yang bisa kalian lihat bagaimana cara menggunakan InQscribe. Kalau misalnya bingung, ada juga yang bisa dibaca di situ manualnya untuk InQscribe, ya. Oke, transkrip kalian yang sudah dikerjakan dengan InQscribe tadi itu bisa di save dalam bentuk Microsoft Word file, ya. Oke, part 4 adalah video presentation, of course. Oke, ya. So that's the first question. Kemudian ada pertanyaan lagi dari grup yang lain. Oke, ini pertanyaannya cukup spesifik, yaitu mencari observation guide yang pas untuk code switching dan code mixing. Apakah bisa dibuat sendiri? Yes, of course, ya. Jadi memang tidak selalu ada observation guide yang benar-benar pas dengan apa yang mau kita lihat atau apa yang mau kita teliti. So sometimes you need to formulate your own items, your own observation items, ya. Oke, jadi bagaimana caranya bisa membuat punya kita sendiri, membuat observation item sendiri? Well, use the textbooks which are related to your topic. So for example, you would like to observe about code switching and code mixing. Find books, sociolinguistics books or books specific about code mixing and code switching. Dibaca apa saja yang aspek-aspek yang bisa dibahas dari code switching, misalnya jenisnya, tipenya, atau fungsinya, meaningsnya, atau seperti apa. Nah, dari situ kalian bisa membuat item-item untuk bisa membantu observasinya, ya. Oke. Kemudian another question tentang tugasnya. Okay, I think that's all from your class. So you have only like 3 questions from 2 groups. First, mengenai transcribing. Transcribing adalah tadi mengubah data yang tadinya berbentuk audio menjadi data berbentuk teks, ya. Saya sudah kirimkan juga contoh transkrip itu seperti apa, atau kalau misalnya contoh yang saya berikan kurang jelas, kalian bisa coba Google contoh transkrip untuk interview atau untuk observasi. Nah, dari situ kalian bisa lihat bagaimana membuat transkrip, ya. Kemudian bisa menggunakan InQscribe sebagai software that can help you to transcribe. Kenapa kok harus pakai software ya? Nggak harus juga. Tapi software itu akan membantu kalian. Di sana sudah ada nanti ini menit keberapa, detik keberapa, kemudian baru kita tulis siapa yang ngomong, apa yang diucapkan, ya. Kalau kalian buat manual itu bisa, cuma memang agak repot. So you need 2 different screens. The first screen or the first window is the video player, and then the second window is your MS Word for the transcript. So it's kind of difficult to synchronize the work. Software will help you to synchronize all of these tasks, ya. Okay. Kemudian tadi untuk observation guide bisa dibuat sendiri, tapi of course
observation guide-nya nanti harus berkaitan dengan topik apa yang kalian pilih. Dan ini juga observation guide ini kita buat berdasarkan teori-teori yang ada, yang relevan dengan topik yang akan kita pilih. Okay, so I think that's all. I wish you all the best of luck with the assignments, and don't forget to stay safe and healthy, especially at this time around. If you have questions, even after watching the video, please don't hesitate to write or to type your questions on our WhatsApp group. Ya, I'm checking the messages every day. Sekarang kita menggunakan beberapa platform, Mols, tentu saja silakan dicek. Yang belum absen dulu. Yang belum gabung di dalam Mols-nya, gabung dulu. Kenapa? Karena saya akan melihat kehadiran juga di situ, ya. 2, cek email, jadi selalu koordinasi sama cutting-nya. 3, cek grup WA-nya, ya. Okay. I don't want you to be very much cognitively overloaded. Jadi jika perlu istirahat dulu. Dikerjakan tugasnya dengan baik, kemudian we'll stay healthy, and then tugas berikutnya nanti akan saya upload tentu saja sesudah kita selesai dengan video presentationnya, ya. Okay, don't forget video presentation ini adalah nilai kalian untuk midterm, jadi tidak ada kuis, tentu saja nilai midterm akan saya ambil dari video presentation, ya. Deadline-nya mohon diperhatikan. Kemudian I will also give feedback for your video presentation dan materinya, transkrip dan lain-lain, karena ini juga nanti yang akan menjadi panduan kita untuk materi selanjutnya, yaitu data analysis technique. Okay, that's all. And then I hope to see you guys again very soon. Stay healthy, take care.